Haleluya, demikianlah menjadi doa dan kerinduan jiwa kami di hadapan-Mu ya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami. Sungguh kami merindukan Engkau. Jiwa kami, roh kami ingin terus bersekutu dengan-Mu. Sebab kami tahu pada saat kami hidup, dalam persekutuan dengan-Mu, maka jiwa kami akan tenteram. Akan ada damai-Mu yang menguasai hati maupun pikiran kami. Lebih daripada itu, kami akan melihat juga tangan-Mu yang ajaib itu akan mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Dan tangan-Mu juga akan melakukan perkara-perkara yang besar di hadapan kami. Dan tangan-Mu juga akan diulurkan, menyediakan dan mencukupi segala yang kami perlukan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Oleh sebab itu bimbinglah kami, bawalah kami di jalan-Mu, dan tuntunlah kami, agar kami dapat memahami tentang diri-Mu dan segala kehendak-Mu, dan menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu berbicaralah, sungguh kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Salam. Pagi ini sebenarnya bukan jadwal saya, tapi mengingat rekan yang seharusnya melayani hari ini, hari Selasa dibilang supaya saya gantikan. Oke, puji Tuhan. Hanya saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan minggu kemarin di CWS Sentul dalam rangka ulang tahunnya yang ke-21, yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat. Saya dikasih ayatnya ayat 6 sampai ayat 13. Tapi kita di sini kita akan ambil beberapa ayat. Filipi pasal 4 ayat 6, ayat 13 dan ayat 19. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7, maksud saya 6 dan 7, 13. Demikian juga ayat yang ke-19 dan 20. Begini kata firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini semacam di akhir ininya, akhir surat terakhir dari penjara. Intinya untuk menguatkan dan meneguhkan sidang jemaat Tuhan. Karena ada rasa khawatir dalam kehidupan Paulus setelah ditinggalkannya pelayanan ini. Nanti dia takut akan ada pengajar-pengajar yang menyesatkan. Dan yang berikutnya lebih lanjut, dia bersyukur dan berterima kasih kepada jemaat di Filipi yang selalu aktif menopang dia.
di dalam pelayanan, mendukung dia sampai dia di penjara juga selalu mengirimkan bantuan pertolongan dari Filipi. Demikian juga jemaat di Filipi atau di Makedonia ini, yaitu yang aktif juga yang membantu umat Tuhan waktu di Yerusalem, waktu terjadi lebih lanjut penganiayaan dan sebagainya. Jadi jemaat di Filipi ini adalah kebanggaan daripada Paulus. Dia mahkotaku, dikatakan dia sukacitanya dan sebagainya. Tapi sekalipun demikian, tentu juga sekaligus Paulus mau mengajar sidang jemaat ini di dalam segala kondisi apapun supaya kita bisa tetap bertahan, bisa tetap menang, dan demikian juga dalam segala keadaan. Dia menceritakan juga di situ nanti dalam keadaan kalau umpamanya di Timotius dan sebagainya, dalam segala hal dia cakap mengatasinya dan menanggungnya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mengapa saya lebih lanjut tertarik untuk menyampaikan ini kepada kita, yaitu tidak lain, saya mendengarkan berita-berita khususnya juga kalau Bapak Presiden kita Jokowi selalu berpidato, selalu mengingatkan kita berjaga-jaga, perlu was-was karena kondisi keadaan dunia pada saat ini. Bahkan dikatakan ada 60 negara yang menuju yaitu bangkrut. Nah, bahkan sudah ada beberapa negara seperti Sri Lanka sudah bangkrut dan sebagainya. Nah, bagaimana Indonesia? Sekali lagi kata Presiden kita, berjaga-jaga, hati-hati tetap. Saya salah ininya, dia bagus ini kita di antara bangsa-bangsa yang lain, tapi dikatakan tetap berjaga-jaga. Tentu karena pemberitahuan ini dan juga ramalan-ramalan dan apa yang disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi dan sebagainya, sedikit banyaknya kita juga warga negara Indonesia ada rasa cemas dan rasa khawatir tentang hari esok, tentang apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai. Demikian juga kelanjutan, lebih lanjut, usaha kita, bisnis kita, keluarga kita, anak dan sebagainya, karir dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu saudaraku, bagaimana kita menyikapinya dan apa yang harus kita persiapkan supaya kita kuat, bisa menang, bisa tetap juga menjadi berkat dan kesaksian dalam segala keadaan kondisi. Ada amin. Paulus mengatakan di 1 Timotius pasal yang ke-6, dia katakan dia baik soal kenyang, soal lapar, soal hidup dalam berkelimpahan dan sebagainya, tidak ada sesuatu yang rahasia bagi dia. Artinya dia tetap bisa bersukacita, memuji Tuhan, dia tetap menjalankan perannya, panggilannya, tugasnya dalam kondisi yang yang menekan sekalipun penghidupannya terganggu dan sebagainya, tetapi misinya, tugasnya tidak sampai terbengkalai atau sampai dia lalaikan dan sebagainya, malah dia terus bersemangat sampai pada akhirnya untuk meneruskannya. Untuk itu saudaraku, pada pagi ini saya bikin judul daripada tema ini karena ini bersangkut paut doa juga, seturut dengan permintaan jemaat yang di Sentul. Saya bikin judulnya membangun kehidupan doa yang terkoneksi, yang terhubung dengan Tuhan. Tetapi saya lebih cenderung lebih lanjut melihat dampak. Artinya kalau kita membangun persekutuan kita, hubungan doa yang terhubung, yang terkoneksi gitu loh. Ini berarti waktu kita berdoa itu bukan hanya sekedar karena udah jadwal, kita hari Senin, hari Jumat, jemaat pagi umpamanya atau hari Rabu ada jam doa, kita ikut doa. Tetapi yang saya maksud isi doa yang terkoneksi, yang terhubung itu sudah menjadi, di samping sudah menjadi bagian hidup kita, gaya hidup kita, tetapi di sisi yang lain juga kita juga menikmati
indahnya dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ada amin. Itu yang saya maksud di sini, doa yang terkoneksi atau yang terhubung. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks ini dapatlah kita melihat beberapa hal. Dampak faedah, hal yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Baik itu secara rohani, baik itu juga di dalam secara mental kita, pikiran kita, jiwa hati kita, dan seluruh segi-segi kehidupan. Artinya, doa yang terkoneksi itu bukan hanya lebih lanjut menjadi suatu cara jalan untuk kita menemukan, mendapatkan jalan keluar atau jawaban atau menyelesaikan persoalan. Tetapi doa yang terkoneksi, yang terhubung di sini lebih daripada itu kecenderungan untuk membekali hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk tetap eksis dan tetap siap sedia dalam segala hal. Kita tetap menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dalam segala situasi dan kondisi, sekalipun pada saat-saat berkekurangan, sekalipun pada saat-saat mungkin enggak makan. Katakanlah seperti itu, seperti dikatakan oleh Paulus. Tapi dia tetap tidak sampai mengabaikan yaitu tugas dan panggilannya. Dia sadar bahwa hidupnya telah dibeli dengan harga tunai oleh darah Kristus Yesus. Oleh sebab itu seluruh hidupnya harus memuliakan Tuhan. Seluruh hidupnya, baik melalui perkataannya, gaya hidupnya, dan semua hal-hal yang dia kerjakan, tidak lain untuk menjadi terang dan menjadi kesaksian. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang bisa kita melihat di sini, doa yang terhubung mengerjakan yang pertama yaitu apa? Melepaskan kita dari segala kecemasan atau menolong kita untuk keluar dari kecemasan kita, dari kekhawatiran kita. Ada amin. Karena dikatakan tadi di dalam pasal 4 tadi ayat 6 tadi, dikatakan begini. Ini jangan sampai bermasalah ininya. Bergantung keluar angkasa ini. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi dikatakan begini. Kita baca sekali lagi. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan mengucap syukur. Janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Sekarang dipersilakan kepada kita menulis daftarnya. Apa kira-kira yang sering membuat kita khawatir? Nah, seperti yang saya katakan tadi, para bapak dan ibu yang berkecimpung dalam dunia bisnis, ya, kita merasakan dampaknya COVID-19, ya kan? Apalagi nanti, kan begitu? Itu bisa dimaklumi, dipahami, ada rasa khawatir, rasa cemas. Tetapi berita yang dari surga yang disampaikan kepada kita pagi ini, yang hidup dalam kekhawatiran tentang segala hal, Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir. Di dalam Matius pasal yang ke-6 perkataan itu juga diungkapkan. Matius pasal yang ke-6 ayat berapa? 25. Di situ supaya kita jangan khawatir.
Janganlah khawatir. Ini khawatir ini, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 itu, ayat 25 sampai nanti 34, itu salah satu kekuatan juga yang bisa menyingkirkan, menendang damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita. Ada amin. Kekhawatiran ini juga, saudaraku, ini juga akan berdampak menggerogoti, yaitu kesehatan kita secara fisik, secara mental, demikian juga secara rohani. Ada amin. Seperti perumpamaan menabur, ya kan? Apa itu di situ? Orang yang yang dikatakan tumbuh, tapi karena benih ini dialang-alang, bercampur dengan rumput-rumput yang lain, sehingga belum dia sampai mengeluarkan buah, udah mati karena terhimpit dikatakan. Diberikan pengertiannya, himpitan ini yaitu kekhawatiran tentang hal dunia ini, hal-hal yang kita perlukan. Dihimpit gitu loh, jadi iman itu enggak bertumbuh. Oleh karena kecemasan soal ini dan itu dan sebagainya. Jadi kali lagi akan membawa dampak yang negatif, bahkan yang merusak, yang menghancurkan keberadaan kita. Amin. Kalau kita sedikit tarik kembali kepada Matius pasal yang ke-6, kalau saya ajak kita melihat dalam Matius pasal yang ke-6, yang mau kita soroti ialah apa kata Tuhan di situ tentang lebih lanjut hal-hal yang dicemaskan yang dikhawatirkan oleh umat manusia. Tentu tidak lain ada 3 hal. Itu yang bersangkut paut tentang makan, minum, dan pakaian. Di dalam ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi ini yang pada umumnya kita umat manusia yang paling cemaskan soal makan, minum, pakaian, kesejahteraan hidup sehari-hari. Bahan pokok ya. Tapi Tuhan bilang di sini, janganlah kamu khawatir. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Sebenarnya dalam arti, kamu tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas tentang apapun itu juga keperluan kamu sehari-hari. Tuhan mengingatkan, mengajarkan, yaitu murid-muridnya dikatakan, hidup itu lebih penting daripada makan dan minum. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau demikian halnya, kalau boleh saya katakan dari mimbar ini, sering kekhawatiran itu kita ciptakan sendiri atau kita bikin sendiri. Umpamanya, kalau kita bertitik tolak dari nas ini, hidup itu lebih penting daripada makan tapi di dalam gaya hidup kita sehari-hari, dalam planning kita, visi kita, kira-kira apa yang kita utamakan, pentingkan? Makan dan
Ini yang kita duluan cari, utamakan. Ya memang sih supaya saya hidup, supaya saya sehat, supaya saya gemuk. Harus makan, harus minum. Itu pun makanannya harus yang bergizi. Apalagi saya kalau nggak masuk 2,5 kilo seminggu. Yang namanya B2 rasanya fisiknya agak terganggu, agak lemah. Kurang bisa konsentrasi. Kekuatannya padahal Tuhan mengatakan sebenarnya yang utama itu, yang penting itu perlu diperhatikan, perlu dirawat, diberi prioritas, yaitu apa? Hidup ini, saudara. Atau saya sedikit agak ini ke belakang. Tuhan pernah juga mendengar atau waktu dia dicobai, waktu ditawarkan dia menjadikan batu menjadi roti. Dia mengatakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Yang mau saya maksud di sini ialah kita sering seperti yang saya katakan tadi, lebih mengutamakan, mencari, memprioritaskan makanannya itu tadi, makanannya dan minumannya itu. Memang kita juga bisa bertahan hidup, juga bisa kan, tetapi kalau kembali kita kepada apa yang dikatakan Yesus, manusia enggak hidup hanya roti saja. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan napas, dan ada lagi hal-hal yang lain lebih lanjut yang membekali hidup kita dan sebagainya. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menolong kita juga terbebas dari kekhawatiran tadi, marilah kita juga lebih berpusat atau berfokus kepada kehidupan ini. Maksudnya gini, apa yang maksud Tuhan menghembuskan napasnya kepada saya atau memberikan rohnya, hidupnya kepada saya? Apakah hanya sekedar supaya saya hidup, makan, minum? Atau seperti yang dikatakan oleh Paulus menjawab lebih lanjut tentang soal makanan? Makanan untuk perut atau perut untuk makanan? Nah ini juga di banyak falsafah kita itu dalam hidup ini. Dia hidup hanya untuk makan. Tuh dia hidupnya pokoknya makan, bersenang-senang. Itu aja. Terang, menghidupi juga orang lain. Bisa juga kehidupan kita juga menerangi kehidupan orang lain. Yang berikutnya, di dalam ayat-ayat ini juga, bahwa seseorang yang khawatir tentang makan, minum, dan pakaian itu, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 6 ini, karena apa? Kurang apa? Percaya, begitu ya? Amin? Enggak juga, belum lihat ininya. Oke, kita lihat Matius 6 ya. Mari kita lihat mulai dari ayat 27. 27. Di sana dikatakan begini. Atau mulai dari 25 lah kita ulang. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung
di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya katakan tadi, kekhawatiran itu justru merusak kesehatan kita, menyingkirkan damai sejahtera Allah. Kekhawatiran itu dikatakan tidak dapat juga menambah usia kita sejengkal atau tambah 5 menit yang seharusnya kita Raja Guguk mati tanggal 6 November 2022 lewat 8 lewat 2 menit umpamanya. Karena khawatir terus, gimana besok masih bisa hidup enggak? Akhirnya bukannya tambah umurnya, tapi malah diperpendek. Kan begitu ya? Kan merusak kesehatan tadi ininya kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Lebih lanjut, bahwa orang yang khawatir itu dikatakan, karena tadi ada 26 dan seterusnya, yaitu karena kurang percaya. Dalam ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebenarnya kekhawatiran itu pun menguasai, menggerogoti hidup kita. Itu sudah satu petunjuk bahwa kita tidak sedang dalam hidup di dalam iman, di dalam kebenaran. Dalam arti kita lebih mempercayai dunia ini. Yang berikutnya, di kekhawatiran itu menunjukkan lebih lanjut bahwa kita tidak hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau katakanlah hidup di dalam kebenaran, itu damai sejahtera itu tidak akan lari, tidak akan meninggalkan saudara. Itu sebagai sebagai petunjuk bahwa kita ada di dalam iman, kita ada di dalam pengharapan. Amin. Cobalah saudara coba merenungkan pengalaman-pengalaman tertentu. Umpamanya seperti saya, katakan begini. Kalaupun dalam situasi tertentu atau hari-hari tertentu saya diperhadapkan dengan suatu tantangan yang berat, yang menakutkan dan yang mencemaskan. Katakanlah seperti yang saya katakan waktu tabrakan saya yang di Jalan Matraman. Kondisi udah gawat. Karena kepala pecah, pembuluh darah, nggak sadar. Tapi orang yang melihat ya tentu pasti, aduh kasihan. Tapi saya justru pada saat itu di dalam damai sejahtera yang ini. Malah waktu sadar itu, loh kenapa ya nggak terus dalam suasana seperti ini gitu dirinya. Demikian juga di dalam banyak peristiwa. Dalam arti kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam iman dan pengharapan, ini tidak akan lari keluar dari kehidupan kita. Ada amin. Itu sebabnya tadi di dalam ayat yang ke-7 dalam kitab Filipi itu, damai sejahtera Allah yang akan melampaui akal dan pikiran akan menguasai hati.
Yang kedua, saudara-saudaraku, tadi yang pertama kita katakan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, doa yang terhubung itu akan menolong kita memecahkan setiap kata atau menjawab setiap kekhawatiran. Itu tidak hanya di dalam kalau kita membaca umpamanya di 1 Petrus pasal yang kelima. Saya mengajak kita membuka 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi doa, permohonan, atau persekutuan kita yang berkesinambungan itu menjadi jalan untuk kita mendapatkan pertolongan. Ia yang memelihara kamu. Kembali kepada Matius tadi, Tuhan menegur murid-muridnya karena mereka khawatir makan dan minum dan pakaian. Tuhan memberikan jawab bagaimana lebih lanjut mengatasi, menang atas kekhawatiran. Lihat itu burung-burung di udara. Mereka kan tidak nabur, tidak nanam, tidak membuat lumbung untuk menyimpan makanan. Umpamanya periode 2022-2023. Tuhan bilang, aku pelihara semuanya itu. Lihat itu rumput-rumput di ladang. Bunga-bunga di padang yang berkembang, kembangnya pagi-pagi. Waktu fajar, nanti siang udah layu dan sebagainya. Dari pihak Sang Pencipta tidak ada merasa rugi. Tidak ada mengatakan tidak mampu membiayai, menyediakan biaya operasional untuk beli pupuk dan sebagainya supaya ini semua mekar dan sebagainya. Lihat itu, kata Tuhan kepada kita ciptaannya. Terlebih orang yang percaya, yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya, di mana lebih lanjut semua yang diciptakan yang lain itu Tuhan sediakan, Tuhan peruntukkan lebih lanjut kepada manusia itu. Manusia yang pertama waktu di Taman Eden, setelah diciptakan langit dan bumi dan segalanya ditempatkan di Taman Eden. Taman yang indah, di sana semua juga sudah tersedia semua makanan yang diperlukan dan sebagainya. Amin. Lihat itu ke sana, saudara. Jadi oleh sebab itu, jikalau hanya makan minum aja, hidup kita dikuasai oleh kecemasan, oleh keraguan, oleh kebimbangan, atau lebih lanjut membuat pengharapan kita, keyakinan kita kepada Tuhan menjadi luntur. Sangat disayangkan. Padahal firman Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh karena apa? Iman. Kita bisa lihat buktinya, faktanya, yaitu bagaimana Tuhan memelihara umatnya bangsa Israel selama 40 tahun. Amin. Di padang gurun itu hampir 1 juta loh yang keluar dari Mesir. Kita aja di rumah ngurus baru 5. Udah sering kita pusing ya. Ya karena apa? Itu kembali kepada tadi. Yang kita cari, yang kita utamakan, yang kita prioritaskan yaitu makan minumnya tadi. Padahal jawabnya menurut Tuhan
dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu ditambahkan kepadamu. Dalam arti yang perlu sebenarnya yang menjadi prioritas dalam hidup kita sehari-hari. Waktu kita bangun, kira-kira hubungan saya dengan Tuhan gimana ini? Masih oke enggak? Sikap saya dengan Tuhan masih oke enggak? Masih diakah saya utamakan? Masih tetapkah dia saya kasihi? Masih diakah tetap saya percaya di atas segala-galanya? Apakah saya masih mencintai kebenarannya dan mau menundukkan diri kepada ketetapannya? Ini yang sebenarnya PR kita, ini yang sebenarnya yang harus selalu kita usahakan. Hari yang utama, bukan lebih lanjut, tidak salah, yaitu lembur kita untuk supaya lebih banyak dapat ininya. Tapi kalau ini tidak menjadi diprioritaskan, sekali lagi kita akan tetap di bawah bayang-bayang ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan, dan hasilnya pun apa yang kita peroleh tadi tidak bisa kita nikmati. Jangankan bisa bersuka cita. Minum tulang ini susu, wah nggak bisa tulang minum susu, kolesterol, stroke. Ya kan? Nggak bisa menikmati. Waktu pulang kemarin dari Padang disodorin durian, padahal lagi pincang-pincang. Kemudian ada teman pendeta juga kebetulan dari Batam, dia bilang gitu. Durian nggak ada masalah untuk kesehatan, justru bikin sehat katanya, panas badan ini, keluar angin katanya. Oh iya, peneguhan ini dalam hati saya. Udah saya ajak pendeta-pendeta 9 orang, kita pergi ke lapak, cari lapak yang ada di kota Padang itu yang jual durian. Ada kali 15 kali kita buka di situ. Dah. Nah, kembali kepada tadi, makanan untuk perut, ya kan? Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah. Kalau toh juga kita di dalam kekhawatiran, serahkanlah kepada Tuhan. Tetapi yang utama sekali lagi, jangan kiranya kekhawatiran itu sampai mengerogoti, menguasai hati dan pikiran kita. Karena apa? Sekali lagi, dia tidak bisa juga mempanjang umur kita, tidak juga itu menjadi untuk menjawab segala yang kita perlukan. Justru sebaliknya, merusak iman kita, merusak kekuatan kita, merusak kesehatan kita, menyingkirkan damai sejahtera Tuhan dan seterusnya. Dan yang kedua, masih bisakah? Dari apa yang kita tadi dalam Filipi pasal 4 tadi, yang bisa kita pelajari dari ayat ini, bagian yang kedua ialah bahwa persekutuan doa yang terhubung, yang tersambung itu akan menolong kita lebih lanjut, saudaraku, buat kita hidup dalam damai sejahtera sesuai dengan ayat 7. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh mempercayai Tuhan, mengimani Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, hatinya dijagai dengan damai sejahtera. Amin. Ada amin? Saya sekali lagi, kalau kita di dalam kebenaran, sekalipun ada masalah, damai itu akan tetap memerintah dalam hati kita.
Berapa bulan yang lalu ceritanya saya tabrakan beruntun di tol, mau masuk dari TB Simatupang mau masuk tol Jagorawi. Ada di depan saya tabrakan, kuhajar juga dari belakang. Ya habis gimana lagi, nggak mungkin lagi saya rem lega, kan nanti dia di belakang juga akan menghajar. Sesudah begitu saya menundukkan kepala merenung. Saya juga terlibat salah dalam hati. Karena bagaimanapun di peraturan lalu lintas yang di belakang itu dia yang salah juga ini. Sambil tapi ya itu tetap ada damai di sini. Saya enggak tergesa-gesa keluar dari pintu. Belajar seperti yang dikatakan oleh Paulus, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, tadi kan permohonan juga kan, dalam doa permohonan sambil mengucap syukur. Tapi itu yang ini, saya tetap ada damai di sini, nggak ada rasa panik, nggak ada rasa marah. Biasanya sih buat saya meledak itu langsung tuh kalau ini, apalagi saya tahu saya benar. Kemudian nggak lama saudaraku, ini yang saya hajar yang di depan itu udah bempernya itu udah, ya dia sedan, aku Kijang saudaraku ya kan, Innova dari belakang. Dia turun dari mobilnya, kemudian dihampiri saya masih tetap di setia begitu ini ya. Maaf Pak, yang salah yang di depan katanya gitu. Oh iya, syukurlah, nggak apa-apa, oke kawan gitu udah dia pergi udah masing-masing. Dalam hal ini sekali lagi saya bukan untuk membenarkan diri, tapi maksud saya kalau masih ada damai sejahtera itu dalam hidup kita, itu satu pertanda kita ada dalam pemeliharaan, naungan, kasih sayang Tuhan. Dalam arti yang lain, semuanya berarti beres berjalan dengan baik dalam damai sejahtera. Yang ketiga, tadi membuat kita hidup dalam damai sejahtera, atau Kolose 3 saya baca ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu. Di dalam Yohanes pasal yang keberapa itu, 14, dia adalah raja, atau di Lukas itu juga dia adalah Raja Nabe. Kemudian Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal, damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dalam arti saudara, kalau mereka hanya yang merasakan damai sejahtera, hanya mereka yang punya kedudukan, yang punya hepeng, ya kasihan. Anak-anak Tuhan yang lain nggak punya apa-apa. Tetapi sebaliknya, damai sejahtera ini hanya dirasakan, hanya dimiliki, hanya dialami bagi mereka yang hidup di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Amin. Jadi untuk itu saudara, kalau kita kaitkan ini, kalau betul ramalan itu besok-besok, katanya 60 negara, lagi ini 40 sedang menuju kebangkrutan. Saudara enggak perlu khawatir. Amin. Lihat lagi perjalanan hidup kita ke belakang. Ini Raja Guguk ini udah 64 tahun ini. Jadi pendeta udah 30 berapa ini? Ya, udah 37 tahun. Saya lihat mulai belajar menyerahkan diri, mempercayai Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kita melalui segala sesuatunya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, demikian juga soal makan. Saya sering diajakkan anak Tuhan juga makan besar, ya kan? Menunya berapa? 10, 11.
Tapi kalau hanya menunya juga dalam kondisi situasi tertentu, cuma ada jengkol, saya oke, saudara, gak ada masalah, bisa saya nikmati. 2 biji jengkol bisa kenyang, malah nambah. Amin. Saya belajar juga di Banten, makan lalapan, terong atau apalah segala macam itu yang ini. Daun pepaya, pakai jambu mede, oke, nikmat juga. Ya seharusnya seperti itulah kita yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, memampukan kita untuk terus fokus dan menjalankan peran kita sebagai terang dan kesaksian. Kalau kita membaca dalam ayat 8, ayat 9 itu dari kitab Filipi itu, Paulus mengatakan supaya lebih lanjut jemaat Tuhan yang ada di Filipi itu menambahkan imannya dengan ini dan sebagainya, hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia dan sebagainya. Demikian juga ayat 9 dia mengatakan, tiru aku, contoh apa yang saya lakukan, ikuti apa yang saya katakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya dalam segala kondisi keadaan apapun, kalau seseorang itu yang membangun hidupnya persekutuannya dengan Tuhan, dia akan tetap menjadi kesaksian, dia akan tetap menjadi berkat, dia akan tetap menjadi contoh dan teladan di dalam iman, dalam kekudusan dan kesetiaan bagi banyak orang. Ada amin. Gak perlu jadi berubah profesi. Seperti ada kawanku yang oleh karena dampak apa ini, kebetulan juga jemaahnya keluar beberapa ini. Kemudian saya telepon dia kedua kalinya tentang keadaan dan sebagainya. Kemudian dia bilang begini, Pak, aku mau pelihara babi, Pak, katanya gitu. Oh ya, hebat. Gembala jemaat jadi gembala babi. Kau udah lupa itu yang di Lukas 15 itu, anak yang hilang itu. Kedua gini, saya bikin hitung-hitungan dulu dengan kamu, aku bilang gitu. Coba kau pelihara babi sekarang, oke, saya modali kamu 10 ekor. Yang katakanlah yang berat 10 kilo kau pelihara. Berapa lama kau pelihara itu nanti sampai umpamanya katakanlah bisa dijual, bisa jadi berat 100 kilo. Dan juga berapa lama waktu, berapa banyak juga biaya, tenaga yang harus kamu ini kan. Paling nanti untungnya, kalau katakanlah kita beli ini tadinya 10.000, kamu jual nanti 100.000, modal ininya 50.000, jadi kamu cuma untung 20.000 selama 9 bulan. Ku ganggu dia. Coba kamu layani satu orang bertobat, hidupnya diubah, suami istri dipulihkan, dipersatukan. Jangan merasa kaget, heran kalau malamnya kau udah ada mercy parkir di depan rumahmu, aku bilang gitu. Yang saya mau menginikan dia, bahwa tugas ini panggilanmu mulia. Kenapa kau lebih lanjut beralih profesi, beralih panggilan? Oleh karena itu tadi, sesuap nasi tadi, karena makan minum. Ya karena dia apa? Yang mikirin yang ininya itu, yaitu makan minumnya itu, bukan hidup ini gitu loh. Yang dipanggil Tuhan, yang diubahkan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, bahkan ditetapkan Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Itulah nilai hidup yang tertinggi. Ada amin. Pada saat kita enggak punya, pada saat kita lebih lanjut lapar tapi bisa mengenyangkan orang lain, kata Paulus. Pada saat kita enggak punya tetapi bisa menolong orang lain, hidup kita bisa menjadi terang, dan itulah nilai hidup
panggilan yang paling mulia. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Sebaliknya di dunia kita yang sekarang banyak orang lebih lanjut hidupnya itu dijual, diboroskan, diobral hanya untuk tadi, ya kan? Demi penampilan hidup supaya bergaya, lihat ini, mentreng, jual diri, dan sebagainya, kerjakan ini dan sebagainya. Kiranya Tuhan tolong kita. Tuhan memanggil kita dan mempercayakan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya. Dia memberikan damai sejahteranya. Dia juga menyediakan dan mencukupi di dalam Matius tadi. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Dan yang terakhir, memampukan kita hidup dalam segala perkara atau unggul dan menjadi teladan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ayat 13 tadi, Filipi tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan masih banyak hal lagi. Yang jelas sekali lagi, kita semua ada dalam pemeliharaan penggembalaan Tuhan. Amin. Ya. Tidak satu pun dilupakan. Seperti tadi, burung-burung aja diperhatikan. Apalagi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kerjakanlah kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Sungguh kami memerlukan campur tangan Tuhan. Karya Roh Kudus di dalam hidup kami meyakinkan kami, menghidupkan roh kami, iman dan pengharapan kami, sehingga kami tetap setia, berharap kepada Tuhan, beriman, meyakini tentang pemeliharaanmu, bahwa Engkau Bapa yang baik, yang akan selalu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu bagi masing-masing umat-Mu. Engkau mengenal mereka masing-masing. Berkat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus diturunkan dan dinyatakan bagi mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Dan terlebih damai sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya.